Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan telah menerima laporan terhadap politisi PDIP Ruhut Sitompul. Ruhut dilaporkan setelah memposting meme Anies Baswedan yang memakai baju adat suku Dani Papua. Endra Zulpan mengatakan laporan terhadap Ruhut Sitompul dilakukan oleh seorang pemuda Papua bernama Petrodes Mega Kelinduan di Polda Metro Jaya. Ruhut Sitompul dilaporkan karena memposting meme Gubernur Anies Baswedan yang sedang memakai baju adat suku Dani Papua di akun Twitter miliknya. Ruhut dinilai telah menimbulkan kebencian antar suku, ras, dan golongan karena postingannya tersebut. Dalam laporan tersebut, Ruhut Sitompul dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Polda Metro Jaya telah menerima laporan ya dengan terlapor saudara Ruhut Sitompul terkait dengan unggahan di media sosial Twitter yang dianggap menghina suatu suku tertentu. Ya, tentunya dengan laporan ini Polda Metro Jaya nanti penyidik akan mempelajari dulu terkait dengan laporan yang kita terima. Usai menjadi bulan-bulanan warganet setelah memposting meme Anies Baswedan berpakaian adat suku Dani Papua yang dianggap rasis, Ruhut Sitompul akhirnya meminta maaf. Permintaan maaf tersebut ditulis dalam akun media sosial Twitter miliknya. Dalam cuitan yang diunggah Jumat 13 Mei, Ruhut menulis, "Taunya aku dihujat habis-habisan, tapi apa mau dikata, apalagi yang hujat pada tidak tahu permasalahannya." Ruhut juga menulis bahwa ia hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Ruhut mengakhiri cuitannya dengan kata merdeka. Meski demikian masih banyak warganet yang melontarkan amarahnya kepada Ruhut. Pemirsa, bagian mana dari postingan Ruhut Sitompul yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antar golongan seperti yang dituduhkan oleh pelapor? Kita akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam, ya kan? Ya, Kang Asep, saya kan Anda juga sudah melihat sampai sekarang saya cek juga tweetnya masih ada. Kang Asep, Anda sendiri memaknai dari tweet Ruhut Sitompul itu seperti apa, Kang Asep? Ya, yang pertama di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 diatur yang menyebarkan informasi, sekali lagi menyebarkan informasi ya tanpa hak sengaja. Sengaja itu dia mengetahui dan menghendaki menimbulkan ya kebencian atau permusuhan individu atau syarak. Jadi ketika gambar seseorang ya disebarkan dan itu menimbulkan kebencian individu, misalkan yang gambarnya orang tuh gambar saya oleh Mas Egan disebarkan, saya tidak suka, ya itu menimbulkan kebencian individu, itu kena pidana. Nah, orang boleh berpakaian khas kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke, itu kan dilakukan. Bahkan presiden kita juga 17 Agustus, hari Kartini, hari-hari besar dipakai. Cuma ketika pakaian adat tertentu atau komunitas tertentu dipakai dengan tujuan tadi bukan mengagungkan, memuliakan pakaian adat lokal, tapi maksudnya adalah mengolok-olok atau sekali lagi ya merendahkan dan itu menimbulkan kebencian, yaitu pidana dikena 28 ayat 2. Jadi kalau orang ya sengaja dia tanpa hak loh menyebarkan gambar saya misalkan pakai adat tertentu bukan maksud dimuliakan tapi sengaja diolok-olok, yaitu kena pasal 28 ayat 2. Kang Asep, tapi dari captionnya atau dari gambarnya nih yang dianggap mengolok-olok, menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ataupun kelompok, Kang Asep? Ada dua hal yang ditanyakan. Apakah ketika orang tersebut menyebarkan informasi, ya, misalkan gambar saya oleh Mas Egan disebarkan, saya keberatan, menimbulkan kebencian saya karena saya tidak suka gambar saya tidak pernah memakai pakaian itu, tapi disebarkan. Satu itu. Kedua, bagi etnis tertentu atau komunitas tertentu, ya, yang ada keberatan seolah keagungan, kemuliaan pakaian tersebut itu sekali lagi, ya, direndahkan. Bukan untuk dimuliakan, untuk diagungkan, atau dipamerkan demi kebanggaan nasional, tapi jadi bahan olok-olok, ya menimbulkan permusuhan suku agama, ya
antar golongan. Jadi sekali lagi ketika seseorang ya menyebarkan menyebar, sekali lagi katanya menyebarkan, jadi itu sengaja loh, dan itu tanpa hak sekali lagi. Jadi ketika gambar saya oleh Mas Egan disebarkan tanpa hak ya, dan sengaja oleh Mas Egan, sengaja itu harus mengetahui dan menghendaki, dan saya keberatan, saya marah, itu kena. Meskipun itu bentuknya meme begitu ya? Ya, nggak ada masalah. Pokoknya di Undang-Undang ITE itu ya, siapa mendistribusikan, bisa mentransmisikan, dapat diakses. Di pasal 28 menyebarkan. Nah, menyebarkan tadi menimbulkan akibatnya apa? Delik materialnya. Tadi kebencian individu atau ya permusuhan, sara. Kang Asep, ini apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama dari kepolisian untuk menyatakan kalau seseorang ini memang bermaksud untuk menyebarkan kebencian, baik individu maupun antar golongan, kelompok, dan lain-lain, Kang Asep? Ya, yang pertama, ini kan delik biasa, bukan delik aduan. Ada laporan, nggak laporan, katakanlah karena ada laporan, langsung kan pasti pihak penyidik mengadakan penyelidikan. Apakah perbuatan seseorang ya menyebarkan gambar ya, sekali lagi foto itu nggak boleh loh, haknya orang yang punya foto. Kemudian fotonya diedit dalam bentuk menyentuh komunitas tertentu atau kearifan lokal tertentu, dan orang yang diedit tadi keberatan, sekali lagi gambarnya, ya siapapun gambarnya, fotonya. Kedua, etnis atau komunitas tersebut keberatan, maka kepolisian harus mengumpulkan full bucket, ya, pengumpulan barang bukti, alat bukti, keterangan, apakah ini pidana atau tidak. Kalau ini pidana harus naik ke penyidikan. Kang Asep, ini kan Ruhut juga meminta ya bahwa dan mengaku bahwa bukan dia yang membuat meme tersebut, bukan dia yang membuat foto tersebut. Dia meminta bahwa yang membuat ini juga harus diusut. Nah, apakah pembuat meme ini dapat dipidana, dan kalau misalnya Ruhut sudah meminta maaf, nanti kelanjutan kasusnya seperti apa, Kang Asep? Ya, harus dipilah. Pertama, yang membuat, siapa yang membuat foto yang menyebarkan tadi kebencian individu atau permusuhan individu atau sara. Kedua, yang menyebarkan. Nah, ya kan terlepas apapun jelas bahwa itu terlarang, tapi kenapa disebarkan? Jadi ada yang membuat foto itu menyebarkan, ya, isinya tadi menimbulkan kebencian dan permusuhan baik individu maupun sara. Kedua, nah kenapa disebarkan? Bahwa foto-foto itu yang bersangkutan pasti kalau sekali lagi saya tidak tahu apakah bersangkutan keberatan atau tidak. Kalau yang bersangkutan keberatan menimbulkan kebencian, ya harus diproses semuanya. Jadi kan kita gambar paling gampang dulu kan, ada gambar yang tapi bukan kasus ini ya, pasal 2 kesusilaan. Kan dia tidak menyebarkan, tapi ada yang menyebarkannya kena diproses, yang membuatnya juga kena. Oke, baik. Kang Asep, terima kasih telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam, Kang Asep.